Ye. Itu tingkahnya teman-teman. Halo guys, kita berjumpa lagi ya bersama anak beruk Pino teman-teman. Jadi tadi semua sudah siap pembersihan kandang, pemberian makan, dan pemberian susunya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, ini adalah minuman tambahan teman-teman. Minuman tambahan yang saya berikan air gula ya. Karena seperti biasa teman-teman, setiap harinya tuh beruk dan monyet ini saya berikan air gula teman-teman ketika usianya sudah tanggung seperti ini ya. Karena ini manfaatnya teman-teman sangat bagus sekali untuk beruk ataupun monyet yang udah usia tanggung ya. Karena dapat menyehatkan tubuhnya teman-teman, dapat menambah ion tubuhnya ya, dan juga bulunya pun bersih-bersih teman-teman. Kalau kita kasih air gula seperti ini ya. Lagi minum ya. Pino, duduk aja, duduk. Duduk. Nah, kita nih teman-teman sambil mengajarinya untuk duduk bersantai di sini ya sama Pino ya. Nah kalau usia-usia beruk yang masih tanggung seperti ini teman-teman, itu masih lasak-lasaknya ya. Jadi jangan kaget kalau kalian tuh miara beruk waktu bayi dia sangat anteng dan sangat lucu ya. Ketika dia memasuki usia di atas 5 bulan, beruk kalian tuh jadi lasak. Jadi kalian tuh jangan kaget, memang seperti itu teman-teman karakternya ya. Nanti dia diam sendiri teman-teman, itu ketika dia memasuki nanti usianya tuh 1 tahun ke atas lah pokoknya. Kalau 1 tahun ke atas itu biasanya sifat beruk itu banyak malasnya teman-teman. Di situ nanti dia sifat antengnya tuh ada ya. Sama juga seperti monyet teman-teman, monyet ekor panjang pada umumnya. Kalau monyet ekor panjang juga begitu. Itu lebih jahil lagi teman-teman ketika dia usia 5 bulan ya. Nah kalau cerita manisnya aja teman-teman, seperti yang kita lihat di video seperti ini ya, kayaknya lucu ya. Tapi di balik video ini kalau kita lepaskan di dalam rumah teman-teman, wah semua piring, cangkir, baskom, kuali itu semuanya habis teman-teman, diberantaki sama dia ya. Nah jadi itulah teman-teman suka dukanya memelihara primata monyet seperti ini ya. Nah, tapi nanti ketika dia dewasa teman-teman, sudah besar ya, maka dia lebih jinak lagi teman-teman, lebih jinak dan lebih lucu lagi sebenarnya ya. Dia lebih anteng teman-teman ya, tidak lasak ya. Jadi kalau dia masih anak-anak seperti ini ya wajar teman-teman, dia lasak ya, karena dia juga masih memiliki sifat kanak-kanakan ya. Itu wajar aja teman-teman, dia mau bermain ya. Nah duduk santai ya, duduk santai. Jangan dibuka pempesnya, jangan dibuka, nanti nompol pula ya. Nah dia teman-teman ya, Spino sudah mulai, itu teman-teman. Dia memeluk saya teman-teman, karena dia tahu ya ownernya yang setiap harinya mengurusnya ya. Tuh teman-teman. Jadi ini Spino nih teman-teman, jenis beruk yang nantinya cukup besar teman-teman. Karena dia masih usia-usia seperti ini aja, dia sudah terlihat sangat besar ya. Tangannya. Dulunya dia teman-teman, si Pino ini waktu pada masa bayinya teman-teman, ukurannya itu cukup besar teman-teman, dibandingkan beruk-beruk yang pada umumnya ya, yang lahir bayi. Kalau si Pino ini termasuk beruk yang normal teman-teman lahirnya ya. Cuman dia memang bayi yang berukuran besar pada saat itu teman-teman. Itu tingkahnya teman-teman. Ini air gulanya sampai dijatuh-jatuh ini teman-teman sama dia, sehingga nih basah nih seperti ini. Nah ini teman-teman, dia sudah mulai melihatkan kejahilannya ya.
seperti ini ya. Jadi tumpahkannya itu, nah itu teman-teman. Nah, ini yang kita lihat di dalam layar teman-teman. Tapi kalau di balik layar itu kita lihat teman-teman, kalau ini kita lepaskan teman-teman ke dalam rumah, kita biarkan dia bermain lah ya, pokoknya bebas di dalam rumah, semua akan diturunkannya teman-teman. Semua akan diturunkannya. Jadi itulah teman-teman ya, kalau kita pelihara primata tuh harus menerima resiko-resiko yang kita hadapi teman-teman. Dari mulai kejengkelan yang kita hadapi itu akan selalu ada teman-teman. Tapi semua itu kita harus sabar untuk menghadapinya ya, karena kita hobi dan suka dengan primata, jadi ya harus konsisten aja teman-teman menghadapinya. Ini saya selalu teman-teman mengajarkan Pino ini seperti ini ya, duduk santai gitu ya. Jadi nanti dia agar terbiasa teman-teman. Tidak pun di dalam video, di luar video pun saya selalu sering membuat dia seperti ini teman-teman, santai gitu ya, agar nantinya dia lebih dekat teman-teman berinteraksi dengan manusia ya. Teman-teman ya, kakinya nih bisa teman-teman lihat, ini sangat besar nih teman-teman. Ini panjangnya ini sudah segini teman-teman ya, di jari saya panjang kaki si Pino ya. Nah, makanya dia ini nanti berjenis anak beruk yang cukup besar teman-teman, ketika nanti dia sudah memasuki usia dewasa dia teman-teman. Nah ini teman-teman ya, air gulanya dia sangat senang sekali teman-teman. Minum air gulanya sangat senang, karena ini memang adalah minuman tambahan yang setiap hari saya berikan teman-teman. Jadi buat kalian itu ya bisa teman-teman, nanti ketika kalian punya beruk ataupun anak monyet, ketika dia sudah memasuki usia tanggung, kalian kasih aja teman-teman air gula seperti ini. Ini sangat bagus untuk anak beruk, anak monyet juga bagus teman-teman. Yang penting dia usianya sudah tanggung teman-teman. Usia minimal ya 4 bulan lah, 4 bulan, 5 bulan ke atas seperti itu teman-teman. Udah bisa kalian berikan air gula ya. Kalau untuk pemberian susu, saya biasa berikan dia teman-teman cuman pagi aja, pagi sama malam aja. Selebihnya tuh kalau dia siap makan, air gula tetap saya kasih teman-teman. Kalau dibilangkan air putih teman-teman, ini jarang teman-teman saya kasih. Paling sesekali aja ya, kalau dia saya ajak bermain bebas lah keluar rumah itu kan, mungkin kan dia capek nanti dia cari air minum, di situ saya kasih air putih, air minum seperti biasa lah ya. Nah tetapi kalau dia tambahan minum ya air gula seperti ini teman-teman, itu sangat bagus sekali teman-teman. Karena kita teman-teman beruk ini mungkin semuanya tidak ada yang paham teman-teman ya, termasuk saya ya, tidak pernah belajar untuk merawat beruk ini teman-teman. Saya memelihara beruk ini belajar hanya dari pengalaman saya sendiri teman-teman ya, tidak ada belajar dengan siapapun. Saya mencoba pelihara beruk dulu sampai besar, jadi saya belajar sendiri cara-cara perawatannya itu seperti apa kan gitu. Jadi belajarnya di situ teman-teman, tidak ada guru istilahnya ya kalau memelihara beruk seperti ini. Dikarenakan dia ini bukan hewan peliharaan teman-teman sebenarnya ya, beruk ini. Dia adalah termasuk hewan primata yang bisa dikatakan buas teman-teman. Tetapi karena sebagian orang menyukai primata, disitulah beruk ini banyak dipelihara oleh orang ya. Ya sebenarnya ini bukan hewan peliharaan teman-teman ya, tidak seperti macam kucing, anjing dan sebagainya gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi ini bobot ini teman-teman sudah saya perhatikan mulai bertambah lagi nih teman-teman berat badannya ya. Karena terasa ini ketika dia pijak-pijak saya seperti ini, bobotnya sudah terasa. Pino jangan dibuka, jangan akan. Dia penasaran teman-teman sama rambut saya ini ya. Jadi dia mau dibuka semuanya.
Nah, duduk aja, duduk. Nah, duduk tenang. Duduk tenang ya. Nah, duduk. Nah, minum lagi nih. Kalau untuk gula teman-teman ya 1 minggu biasa saya menyediakan untuk mereka ini 1,5 kg teman-teman habis ya kalau untuk gula aja untuk primata yang saya berikan. Jangan digigit, jangan dirusak dodotnya ya. Nah. Tapi kalau masalah dodot ini hemat teman-teman, hemat ya. Kalau masalah beruk dan monyet itu sama dodot tidak rusuh teman-teman. Nah itu teman-teman dibuangi sama dia ini kan, ini habis becek semuanya. Nanti tinggal kita lap-lap aja teman-teman. Pino, sini Pino. Sini, nih duduk yang betul, duduk. Duduk Pino. Duduk. Pino. Aduh teman-teman. Dia menggigit ya. Nah, duduk santai. Nah nih, santai. Nah, habis ya. Nanti kalau aus kita bikin lagi ya. Nah oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kita teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan buat lagi teman-teman video-video terbaru tentang masalah grup ini teman-teman ya, dan monyet-monyet ekor panjang juga ya. Buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya si Pino ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton pada channel saya.